Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Nur Wicaksono dari Prodi S1 Sistem Informasi. Oke, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang data storytelling UAS kecerdasan bisnis. Oke, yang pertama, text processing, stop word filtering. Kali ini peneliti mengambil isu yang marak dibahas di bulan Desember 2021, yaitu tentang penayangan film Spider-Man No Way Home yang tayang pada tanggal 15 Desember 2021. Untuk dataset, peneliti mengambil di link berikut. Jumlah kalimatnya sekitar 26 kalimat, dan untuk proses stop word filtering ada di slide berikutnya. Oke, di atas merupakan proses awal dari proses text processing. Jumlah kalimatnya 26 dan datasetnya di codingan korpus dibagi menjadi 3 bagian. Jadi di sini peneliti membagi menjadi 3 bagian kalimat, dan setelah dijalankan akan menampilkan semua kalimatnya. Oke, codingan di atas merupakan proses back of word model count vectorize atau tokenisasi, yaitu menghitung kata dari semua kalimat yang diproses di korpus dan tampilannya dalam bentuk matrik angka. Oke, kayak gini ya. Ini codingannya setelah dijalankan akan membentuk sebuah matrik angka. Nah, codingan di atas digunakan untuk menampilkan seluruh kata dalam dataset. Nah, jadi dari dataset tadi akan ditampilkan semua katanya. Nah, codingan Euclidean distance di atas digunakan untuk mengukur jarak antar dokumen. Untuk proses stop word filtering ada di codingan kedua yang ini dengan filter English dan ditampilkan dalam bentuk angka setelah difilter. Nah, setelah difilter, yang filternya yaitu bahasa Inggris atau English. Di sini akan ditampilkan dalam bentuk matrik angka. Nah, setelah dilakukan proses stop word filtering akan ditampilkan semua kata dari 26 kalimat tadi. Nah, untuk katanya bisa dilihat di sini. Oke, untuk yang nomor 2, yaitu analisis sentimen perbandingan provider operator seluler, Telkomsel, dan XL. Proses analisis sentimen pada provider operator seluler, Telkomsel, dan XL menggunakan aplikasi Google Colab dan data diambil dari sosial media Twitter dengan mengambil sejumlah 1000 data yang digunakan untuk analisis dan melihat seberapa banyak data yang bersifat netral, positif, dan negatif. Oke, pada skrip atau codingan di atas merupakan langkah awal untuk mengambil data dari Twitter dan menampilkan data 10 teratas. Jadi di sini untuk provider Telkomsel dan di sini untuk provider XL. Oke. Pada langkah selanjutnya menentukan subjectivity dan polarity dari data Twitternya. Nah, skrip di atas digunakan untuk menentukan polarity dan subjectivity-nya. Yang ini Telkomsel dan yang ini untuk XL, serta menampilkan nilai-nilainya. Nah, yang ini menampilkan nilai subjectivity dan polarity dari Telkomsel dan yang ini untuk XL. Oke, pada proses di atas dapat disimpulkan dalam bentuk visualisasi teks yang sering muncul di operator seluler, Telkomsel, dan XL. Nah, untuk Telkomsel, kata yang sering muncul adalah maaf, via, DM, kak, dan ya. Dan XL, terima kasih, mohon maaf, him, dan kak. Nah, ini codingannya dan ini hasil outputnya. Visualisasi teks. Oke, selanjutnya pada proses di atas dapat dilihat nilai dari subjectivity dan polarity serta hasil analisis yang bersifat netral, positif, dan negatif. Oke, jadi dari kedua nilai subjectivity dan
polarity. Nah, nanti sifatnya akan terlihat menjadi positif atau negatif atau netral. Kayak gini ya. Ini untuk yang Telkomsel dan yang ini untuk XL. Oke, pada proses di atas dihasilkan data tweet pada Telkomsel dan XL yang bersentimen negatif. Nah, ini. Ini untuk Telkomsel, ini untuk yang XL. Nah, ditampilkan semua data tweet yang bersifat negatif. Oke, next. Pada proses di atas dihasilkan data tweet pada Telkomsel dan XL yang bersifat positif. Nah, ini menampilkan semua data yang bersifat positif. Ini untuk Telkomsel dan ini untuk XL. Oke, next. Pada proses di atas dihasilkan sebuah pola sentimen analisis yang berwarna biru. Jadi ini polanya yang berwarna biru. Di sisi vertikal menunjukkan subjectivity dan yang di sisi horizontal menunjukkan polarity. Ini untuk yang XL dan ini untuk yang Telkomsel, ini yang XL ya. Nah, ini nilai-nilainya. Oke. Pada proses di atas juga dihasilkan nilai rata-rata yang bersifat positif dan negatif. Oke, untuk yang bersifat positif untuk Telkomsel bernilai 55 dan nilai negatif 4,0. Nah, untuk XL, analisis sentimen positif nilai rata-ratanya adalah 41,5 dan analisis sentimen negatif dengan nilai 4,5. Seperti ini. Ini codingannya dan hasilnya. Oke, pada proses di atas dihasilkan analisis sentimen dengan beberapa kategori, yaitu ada kategori netral, positif, dan negatif. Nah, untuk Telkomsel kategori netralnya bernilai 110, kategori positif bernilai 82 dan kategori negatif bernilai 8. Nah, ini untuk Telkomsel. Dan untuk XL nilai netralnya adalah 108, positifnya 83 dan nilai negatif 9. Hasil akhirnya dapat divisualisasikan menjadi dua grafik, yaitu grafik batang dan garis. Nah, bisa disimpulkan bahwa analisis sentimen pada operator Telkomsel menghasilkan sentimen positif dan negatif. Sentimen positif mendominasi pada grafik tersebut dan yang paling bawah adalah sentimen negatif. Dua sentimen tersebut masih di bawah sentimen netral. Oke, berlaku juga ke provider XL ya. Hasil akhirnya dapat divisualisasikan menjadi dua grafik, bagi yang batang maupun juga yang garis. Sama seperti Telkomsel, sentimen yang mendominasi adalah positif dan yang paling bawah adalah negatif. Dua sentimen tersebut masih di bawah netral. Oke, bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis sentimen yang lebih unggul dalam hal positif adalah Telkomsel karena analisis sentimennya adalah bernilai 55. Dan untuk XL nilainya 41,5. Jadi analisis sentimen ini lebih tertuju kepada ke Telkomsel berdasarkan data Twitternya dan sifat nilai rata-rata dari data tweetnya yaitu 55. Oke, untuk yang nomor 3 yaitu regresi algoritma KNN menggunakan dataset Keisarian. Oke, di proses awal yang ini, codingan di atas merupakan proses import dataset Keisarian dari file Excel dan menampilkan data dalam tabel. Nah, kayak gini. Ini proses awalnya import pandas aspd, nampi, import matplotlib.pyplot asplt, import match, import pickle. Nah, ini untuk import data dari file
Excel. Dan df head untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada kondisi ya, yaitu perlakuan dengan kondisi ibu hamil dengan usia 25 tahun yang merupakan kelahiran pertama dengan waktu kelahiran sesuai HPL memiliki tekanan darah normal. Nah, ini untuk codingan kondisinya, usia 25, kelahiran ke 1, waktu kelahiran sesuai HPL, yaitu diinisialisasikan dengan angka 0, tekanan darah 1, yaitu tekanan darahnya normal. Nah, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel ini. Dan ini ketemu kan usia kurang dari 25 dan usia lebih dari 25 tahun. Nah, ini 22, 26 sampai 33. Oke, codingan di atas menampilkan sebuah tabel yang telah disortir berdasarkan kondisi di mana perlakuan ibu hamil dengan usia 25 tahun yang merupakan kelahiran ke-1 atau pertama dengan waktu kelahiran sesuai dengan HPL dan memiliki tekanan darah normal. Nah, ini setelah disorting. Setelah disort, untuk angka awalnya itu disetting dari usia 25 dulu sampai 40 tahun. Nah, untuk codingan di atas menampilkan sebuah tabel yang telah disortir dan key atau key atau angka untuk algoritma KNN-nya adalah 5. Nah, kayak gini, menampilkan 5 data yang diawali dengan angka 25 dulu. Nah, kayak gini. Oke, codingan di atas menampilkan nilai dari X, Kaisarian, dan rata-rata nilai Y. Nah, kayak gini ya, ini adalah nilai X-nya dan nilai rata-rata dari nilai Y-nya adalah 0,2. Nah, setelah itu data yang telah diproses dengan algoritma KNN dapat diekspor ke file Excel. Nah, hasilnya seperti ini. Tabel Kaisarian yang telah diregresi menggunakan algoritma KNN dengan kondisi di mana perlakuan ibu hamil dengan usia 25 tahun yang merupakan kelahiran ke-1 atau pertama dengan waktu kelahiran sesuai HPL dan memiliki tekanan darah normal. Oke, selanjutnya 3B, ibu hamil dengan kondisi usia 35 tahun yang merupakan kelahiran pertama dengan waktu kelahiran sesuai dengan HPL dan memiliki tekanan darah tinggi. Oke, jadi sama seperti yang tadi, di sini cuman beda kondisi ya, yaitu kondisinya usia 35 tahun, kelahiran pertama, waktu kelahiran sesuai dengan HPL dan tekanan darahnya darah tinggi. Nah, kayak gini. Nah, codingan di atas menampilkan sebuah tabel yang telah disortir berdasarkan kondisi apabila ibu hamil dengan usia 35 tahun yang merupakan kelahiran pertama dengan waktu kelahiran sesuai dengan HPL. Nah, jadi setelah disortir akan menampilkan usia kelahiran yang pertama ada 35 tahun. Kayak gini. Nah, codingan di atas menampilkan sebuah tabel yang telah disortir dan key atau angka algoritma KNN-nya adalah 5. Nah, jadi di sini menampilkan 5 data dari usia 35 tahun kayak gini ya. Dan ketemu nilai dis-nya sekian. Nah, codingan di atas juga menampilkan dari nilai Y, Kaisarian, dan nilai rata-rata Z. Nah, ini nilai Y-nya. Dan untuk rata-rata Z-nya 0,4. Setelah itu, datanya juga bisa diekspor ke file Excel. Nah, ini hasil
yang telah diekspor ke Excel, tabel Kaserian yang telah diregresi menggunakan algoritma KNN dengan kondisi apabila ibu hamil dengan usia 35 tahun yang merupakan kelahiran pertama atau ke-1 dengan waktu kelahiran sesuai dengan HPL dan tekanan darahnya tinggi. Oke, yang keempat adalah penerapan algoritma KNN menggunakan dataset data bank yang gunanya untuk mengambil sebuah insight ya. Oke, codingan di atas merupakan import dataset data bank dari file Excel dan menampilkan data dari dalam tabel. Nah, kayak gini. Ini mengimport dataset dari data banknya dan ditampilkan 100 data teratas kayak gini. Oke, selanjutnya di sini saya mempunyai kondisi ya. Apabila seorang pekerja dengan usia 45 tahun, pengalaman kerja 4 tahun, pendapatan $11 dan CAVG-nya 1,60. Nah, ini codingannya untuk kondisinya dan di sini menampilkan pekerja dengan usia kurang dari 45 tahun dan lebih dari 45 tahun. Oke, next. Nah, codingan di atas menampilkan sebuah tabel yang telah disortir berdasarkan kondisi apabila seorang pekerja dengan usia 45 tahun, pengalaman kerja 4 tahun, pendapatan $11 dan CAVG-nya 1,60. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, codingan di atas menampilkan sebuah tabel yang telah disortir dan key algoritmanya adalah 5. Dan bisa diekspor ke Excel. Nah, hasilnya seperti ini. Ditampilkan data usia pekerja dengan usia kurang dari 25 tahun dan lebih dari 45 tahun. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.